Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen, subscriber dan juga para pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dimanapun Anda berada, baik yang saat ini di Nusantara maupun yang sedang di luar negeri, semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan semoga saja mendapat hikmah-hikmah yang positif setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel YouTube Padepokan Gaul dan juga channel YouTube Pemuda Gaul Nusantara. Dan semoga saja hikmah tersebut benar-benar membawa dampak secara nyata dan langsung, dan terlebih nantinya pun akan membuat hati para pemirsanya juga semoga saja digerakkan oleh Allah dan juga diberikan hidayah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi pemirsa yang masih memiliki banyak sekali keluhan dalam kehidupannya masing-masing, semoga saja segera mendapat solusi yang terbaik, dan juga semoga saja dari solusinya pun nantinya akan berangsur-angsur membawa manfaat secara nyata. Dan terima kasih selalu kami sampaikan atas support, dukungan yang Anda berikan kepada kami, sehingga sampai detik ini channel YouTube kami masih tetap eksis menemani para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah pemirsa, di mana di kesempatan kali ini banyak sekali daripada chat masuk kepada kami, terkhusus sekarang ini beberapa dari netizen mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, di mana konten kali ini ini adalah sebuah pengalaman nyata dari seorang netizen, yang dimana istri dari netizen atau seseorang yang meminta bantuan kepada kami ini sekarang ini sering sakit, dan sakitnya tidak tanggung-tanggung hingga membuat daripada pribadinya sering dibawa ke rumah sakit. Ketika di cross check di rumah sakit, itu tidak membawa apa-apa ataupun juga diagnosanya normal-normal saja. Namun yang menjadi keganjilan, seringnya tubuh daripada netizen atau istri netizen kami ini sering dirasuki daripada makhluk gaib. Dan juga penyakit-penyakitnya pun sekarang ini semakin merajalela di tubuhnya. Dan terkhusus dari netizen ini pun sangat lemah keadaannya, dan daripada hal ini akhirnya meminta bantuan kepada kami, dan selanjutnya akan kita cross check sisi gaibnya itu seperti apa, golongan apa, dan juga bagaimana bisa sampai seperti itu prosesnya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya ditemani mediator, teman saya, yaitu Bapak Hamid. Assalamualaikum Bapak Hamid. Waalaikumsalam Pak Dititis. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Ini berjudul pengobatan online gitu. Nah, ini pengalaman nyata sampai terbaring sampai detik ini ya, kita akan cross check. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya pemirsa. Amin. Kalaupun ada apa-apanya, dan semoga saja hal ini pun akan menambah keimanan, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anda nggak pernah punya pengalaman seperti ini dulu? Alhamdulillah belum, Mas. Kerabat? Kalau kerabat ada. Sering dibawa kemana? Itu. Ya dibawa ke orang pintar. Seringnya seperti itu. Karena dulu kan pernah dibawa ke medis, dokter itu kan ya kalau sampai di sana ya nggak ada apa-apanya, nggak ada penyakitnya. Kalau sampai rumah ya sakit-sakitan. Siap. Jadi itu pengalaman yang Anda alami. Oke, terima kasih Bapak. Ini siap ya? Siap. Mohon dipersiapkan raganya. Tetap alhamdulillah kita menggunakan air zam-zam Asma Al Husaini untuk daripada metode syaratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dikunci dari makhluk gaib yang selama ini
sering merasuki tubuh orang yang difoto yang saya tunjuk ini bernama terkunci, semakin terkunci, terikat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Semua event kehidupan neraka mediator ini otomatis menguap, keluar, diuapkan seluruhnya, diuapkan, dikeluarkan, menguap, semakin menguap. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin makhluk gaib terkuat yang membuat penyakit dalam jasad orang yang difoto ini hingga parah, dan yang paling kuat yang sering mengganggu dengan cara memasuki raga orang yang difoto ini atau merasuki dari makhluk gaib terkuat yang asli yang paling kuat. Ditarik tangan saya. Wah, Saiful. Raga mediator ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Pasaran nyambung, diajak bicara. Semakin tersambung. Sallallahu alaihi Muhammad. Jika penyusup itu hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada apa ini? Kalau kamu jujur otomatis terlepas ikatanmu. Allah. Saya tidak menyesal dengan kalian. Kenapa kamu menyuruh golongan itu mengikat kami? Tidak apa-apa. Saya tadi hanya bermaksud ingin mengetahui dari salah satu makhluk gaib yang sering merasuki tubuh manusia, membuat penyakit di tubuh manusia. Kok kamu yang sampai ke sini? Itu anak buah saya. Golongan apa anak buahmu? Kalau kamu jujur katamu dilepaskan sementara. Banyak golongan Muhammad. Terlepas. Ada golongan jin. Saya mohon terlepas. Ada golongan siluman. Ada juga golongan siluman yang saat ini berubah menjadi golongan iblis. Karena sudah lama menjadi budak saya. Jadi begitu. Mas, minta asbaknya satu, Mas. Sudah triliunan. Anak buah saya berada di dalam jasad perempuan itu. Sudah triliunan. Kamu golongan apa sendiri kamu? Saya golongan iblis. Iblis? Ya. Iblis macam apa ini? Ingat. Beruntung kamu tidak melihat saya. Kalau melihat saya, belum tentu kamu bisa mengucapkan apa yang barusan kamu katakan kepada saya. Memang settingan dari Allah seperti itu. Kalau melihat yang cantik itu ya wajar lah. Kalau melihat kamu kan ya nggak sesuai lah. Maka dari itu saya bisa berbicara. Beruntung kamu. Oke. Terus ini, kamu ini berasal dari mana? Dan kenapa kamu bisa mengirim ataupun mengerahkan pasukanmu untuk menguasai jasad seorang manusia? Saya berada di dalam jasad di area kepalanya. Loh, asli jadi jasad ini pusat kepalanya. Terus dahulu kala kamu bagaimana prosesnya kok bisa sampai di kepalanya? Ceritanya kayak apa? Jangan mengaku-ngaku. Terus? Turun-temurun saya menitis ke anak turun. Dari yang pertama menjadikan saya kodam sebagai pendampingnya. Sebagai pembantunya. Sebagai pesuruhnya. Saya menitis ke anak turunnya semuanya. Dan saat-saat inilah golongan kami sudah waktunya untuk mengambil upah-upah yang ada di dalam anak turunnya bersama pasukan-pasukan kami. Terus? Bukan hanya dari jasad yang saya tempati saja, tetapi semua keluarga yang berhubungan dengan perempuan itu
juga salah satu dari golongan kami yang mengambilnya. Oh, jadi pada intinya, pada dasarnya kamu ini dari titisan kodam leluhur, bukan dari santet, bukan? Santet ada dan seorang perempuan yang tidak menyukainya sejak dahulu kala. Dan santet itu pun sudah ada sejak lama di dalam jasad perempuan itu. Oh, berwujud apa santetnya? Siluman. Siluman. Bukan jin, genderuwo atau apa, bukan? Bukan. Siluman. Tetapi yang lebih berkuasa adalah golongan kami. Jangan-jangan hanya ngaku-ngaku berkuasa kamu. Silakan saja jika kamu tidak percaya. Terus, memang dahulu kala sosok leluhurnya itu leluhur yang bagaimana hingga sampai tidak tahu menahu kok pendampingnya itu ternyata golongan seperti kamu. Nah, tidak usah saya sebutkan. Kalau kamu nggak menyebutkan terbakar. Iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Akan saya sebutkan. Tetapi kamu yang akan mendapatkan risiko dari orang yang mendengarkan kata-kata saya. Kenapa? Orang yang pertama kali saya bantu. Yang seolah-olah saya menjadi budaknya. Yang seolah-olah saya menjadi pesuruhnya. Orang itu sudah banyak dari golongan kami yang membantunya. Salah satu dari yang saya bantu adalah menyantet manusia yang lainnya. Weh, dukun kalau begitu leluhurnya. Ya. Weh, jangan mengaku-ngaku. Saya tidak mengaku-ngaku. Itu kamu tadi sudah mengucapkan undang-undang di alam gaib. Undang-undang yang dibuat dari penguasa alam gaib. Jika saya berbohong, pasti saya tidak akan ada lagi berada di dalam jasad ini. Buktinya saya masih berada di dalam jasad ini. Saya tidak sakit, tidak dipukuli dari golongan cahaya. Kalau buang terpotong-potong otomatis. Jangan otomatis. Saya tidak berbohong. Kamu dari leluhur yang masih jauh dengan ibu ini atau dekat posisimu? Jauh. Ibu ini lahir udah gak ada sosok beliaunya, leluhurnya. Tidak ada. Oh. Keilmuan. Terus cara menitisnya kayak apa? Apapun semuanya sudah kami berikan. Apalagi zaman dahulu kala. Keilmuan-keilmuan yang dimiliki dukun itu sangatlah sakti-sakti. Dibanding daripada dukun di era sekarang. Jadi begitu toh ternyata. Lalu ngomong-ngomong, cara menitisnya kayak apa? Untuk menitis ke anak turunnya. Bagi golongan kami, golongan gaib seperti golongan iblis, siluman, ataupun golongan jin. Menitis ke dalam tubuh manusia itu sangatlah mudah. Aliran-aliran darah mereka itu pasti berasal dari orang tua mereka, dari kakek mereka, dan yang ada di atas-atas mereka. Dari situlah kami menitis melalui darah-darah yang mengalir di dalam jasad manusia yang ada di anak turunnya sekarang. Dari aliran darah tersebutlah kami terlahir, menitis ke anak turunnya. Kemudian kami menyebar, bukan hanya ke saluran darah saja, tetapi ke aliran saraf, ke tulang, ke kulit, ke daging, apapun yang ada dalam jasad manusia, kami kuasai semuanya. Beruntung jika manusia itu bisa mengeluarkan. Dan sial bagi manusia yang tidak bisa mengeluarkan golongan kami. Dan tibalah golongan kami mengambil upah, mengambil jatah di dalam jasad manusia, menggerogoti jasad manusia, sakit, harta kami lenyapkan, dan apapun yang ada di dunia akan kami ambil dari apa yang kami makan di dalam jasad manusianya. Jadi begitu toh ternyata. Terus saat kamu mengambil tubuh manusia, seringkali tubuh dari manusia ini secara nyata itu tidak sadar diri, seolah dikuasai jin yang sangat kuat. Ya gimana orang itu bisa sadar diri?
Sedangkan apa yang menjadi penggerak di dalam jasad manusianya sudah saya tawan semuanya. Oh, baru tahu loh saya ini. Dan apa yang ada di dalam jasadnya itu sudah terbuka lebar semuanya. Golongan kami ataupun pasukan-pasukan kami itu sudah bebas tanpa ada hambatan apapun di dalam jasadnya untuk melindungi jasadnya. Itu sudah bebas golongan kami. Tidak ada halangan apapun. Kami berhak menguasainya dan kami berhak mempermainkan manusia itu sampai kapanpun semau kami. Wih, kok ngeri sekali kalau begitu ya? Itu sudah resiko golongan manusia. Lantas yang selama ini muncul itu pasukanmu, bukan kamu? Kan. Saya hanya membimbing pasukan-pasukan saya saja. Tidak perlu saya. Saya hanya menerima makanan-makanan yang diambil dari pasukan saya. Disetorkan saya. Kemudian saya juga menyetorkan kepada golongan iblis yang lebih tinggi dari saya. Jadi begitu. Semuanya sudah kami tawan semuanya. Golongan iblis, golongan siluman ataupun golongan jin lah yang saat ini mengganti peran sukma di dalam jasad. Loh, memang bisa ya seperti itu? Kenapa tidak bisa? Sangat mudah bagi golongan. Karena setahunya manusia kan kalau roh sukma manusia hilang, meninggallah manusia itu. Ya, roh utamanya masih berada di situ. Oh, oke. Terus ketika dibawa ke tempat yang dikatakan manusia itu untuk berobat medis atau rumah sakit, itu seringkali tidak terdeteksi ataupun susah sekali diobati dengan obat-obat secara nyata. Golongan kami, saya sudah menyebutkan kepada kamu, golongan kami sudah banyak menguasai seluruh dalam jasadnya, semuanya, saripati tubuhnya, korin-korinnya sudah kami bawa untuk mendeteksi penyakit yang ada di dalamnya. Sangatlah tidak mungkin karena golongan kami sudah menguasai seluruh jasad manusia itu. Teknologi manusia tidak akan mempan untuk menembus sampai ke alam kami. Jadi begitu loh, walaupun dengan teknologi, dengan obat-obatan, golongan kamu nggak bisa digoncang dengan secara nyata seperti itu. Tidak bisa. Terus solusi-solusi pernah dijalankan dengan didatangkan atau dibawa ke tempat-tempat non medis juga, tapi nggak ada hasilnya. Itu solusi yang menurut mereka jalankan itu baik. Tetapi golongan kami itu bisa melihatnya. Solusi-solusi yang mereka cari, yang sudah mereka jalankan, golongan kami tidak berefek apapun. Karena solusi-solusi itu tidak benar. Solusi-solusi yang ada di dalam solusi itu adalah golongan kami yang bekerja. Tinggal kami membuat apapun, mempermainkan dalam hal apapun, itu adalah golongan kami. Itu adalah hak golongan kami sepenuhnya saat ini. Kalian tidak usah ikut campur. Lah kenapa? Itu bukan hak kalian. Itu hanya Allah toh ya. Memang bukan hak kami, itu hanya Allah itu. Oh, saya juga manusia biasa kok. Saya akan melawan dengan sepenuhnya. Jika orang itu kamu berusaha untuk membantunya. Jadi kamu nakut-nakuti balik ini? Saya tidak menakut-nakuti kalian. Nah itu nadanya begitu mengancam gitu. Tetapi golongan kami juga bisa berbuat apapun di dalam jasad manusia. Oh, iya. Kalau sudah seperti itu, sakit yo sangat menyakitkan, sembuh yo susah, kan gitu toh. Sebenarnya itu ranahnya masih jauh daripada. Ya itu terserah saya. Kok bisa terserah kamu? Saya. Itu sudah jatah saya.
Mau sampai kapan? Mau saya apakan? Nah, itu terserah saya. Kami tidak hanya membuat sengsara yang sakit saat ini saja. Tetapi saya juga ingin mengambil bagian-bagian roh sukma ataupun sari-sari pati orang yang saat ini juga mengalami kesusahan dalam mengurus orang yang sakit itu. Oh. Ya. Ya sudah, kamu sampai sini. Kamu kan iblis. Itu hakmu. Kamu apakan? Terserah saya. Kamu tahu? Tahu apa? Telapak tangan saya ini, kamu coba lihat. Silau sekali. Sekarang ambil pasukanmu. Dengan izin guru saya, perintah ini langsung otomatis masuk. Panggil pasukanmu semuanya. Enak saja kalian. Ambil. Tidak bisa tertolak. Sudah bertahun-tahun. Ya, ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Jika menolak, semakin hancur dalam wujud nyata dan meledak. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Saya akan mengambilnya. Lantas, apa yang kamu berikan kepada saya sebagai pertukaran? Apa yang saya ambil dan saya kembalikan? Oh, tidak bisa kalau tukar menukar seperti itu. Kalau seperti itu saya juga tidak akan. Itu perintah siapa? Sallallahu ala Muhammad. Semua perjanjian leluhur dari orang yang difoto ini saya mohon dengan izin guru saya. Baik, saya akan mengambilnya. Lepaskan saya. Sallallahu ala Muhammad. Senjata dan sedang wujudnya. Saya pun bebas mengambil jin. Saya pun bebas untuk memasukinya. Sallallahu ala Muhammad. Diputus semuanya. Jangan kalian putus. Semakin terputus, semakin tidak menyambung lagi. Kurang ajar kalian. Sallallahu ala Muhammad. Ajar kalian. Langsung gabung jadi satu pasukanmu. Tarik semuanya, tarik seluruhnya. Yang di kepalanya juga itu di sistem pusatnya. Hancur yang tidak mau meledak. Otomatis langsung meledak. Sallallahu ala Muhammad. Akan saya buat mati saja orang itu. Daripada orang itu selamat kemudian bertobat, kerugian besar bagi golongan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan kamu memanggil cahaya-cahaya itu masuk dalam jasadnya. Tolong bantu di dalam jasad orang yang difoto ini. Bantu kembalikan seluruh roh, sukma, dan semua pendamping dilengkapi lagi bagian tubuhnya. Semuanya ditawan dari bagian tubuhnya. Iblis ini dari mana terbi keluar? Sallallahu ala Muhammad. Keluarkan. Semakin keluar. Semakin keluar. Semakin keluar. Sallallahu ala Muhammad. 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 Keluar. Semakin keluar. Semakin keluar. Tambah keluar otomatis keluarkan. Allah. Bertahun-tahun saya mengambilnya setiap hari. Seluruhnya yang di kepala itu. Kamu dengan seenak dan dengan mudahnya kamu mengeluarkannya. Keluarkan semuanya. Semakin tidak dikeluarkan semakin sakit. Tambah. Diajar. Saya mohon dengan guru saya. Sallallahu ala Muhammad. Kotoran-kotoran yang tersisa dalam tubuh orang ini saya mohon seluruhnya pindah ke tangan saya. Andai saja kalian tidak mengamalkan dari
pasukan iblis, jin, siluman fasik yang menguasai kepala dan sekitarnya yang paling kuat, dan seluruh pasukannya ketarik seluruhnya jadi satu. Saya akan masuk ke Bali. Nanti unsur santet seluruhnya juga rapel jadi satu, ketarik semuanya. Wah. Apa yang diambil keluar. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Keluarkan semua yang sudah kamu tawan, saripati tubuh, semua roh, semua sukma dan semua. Assalamualaikum. Kembalikan utuh dalam jasadnya lengkap. Sallallahu alaihi Muhammad. Sudah saya keluarkan. Biarkan yang menjadi sisa ini menjadi milik kami. Tidak bisa. Sedikit pun tidak ada yang tertawan. Jadi unsur santet juga itu otomatis keluarkan semuanya. Dari unsur santet yang paling kuat bangkit. Kamu siapa? Golongan apa? Ketawamu lucu gitu. Kamu jin? Ya. Saya siluman. Siluman masa gitu? Orang yang kamu bantu seperti apa? Dengan izin guru saya, perintah ini masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Tak apa ini? Perintah lihat langsung tembus ke dadamu yang paling dalam. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua pendamping, pelapis, pelindung tuanmu ya selama ini menyantai dari orang ini dan keluarganya seluruhnya hancur. Benteng pagarnya hancur, dihancurkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan semua dari iblis sambungan demi sambungannya terputus, ilmu keilmuannya dari lelaku, dari amat, dari semua terputus. Kurang ajar kalian. Sallallahu alaihi. Anakan teman-teman saya. Semua kodam yang bekerja membantu tuanmu di segala keilmuannya seluruhnya tercabut, ketangkap semuanya ke tangan saya. Kembali. Dan semua kodam-kodam jin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mandiri izin guru saya aktif. Bantu. 907 Kamu manakan teman-teman saya? Dari tuanmu dukun yang menyantet dari keluarga ini seluruhnya 907 semuanya asli termasuk. Tangkap semua ke tangan saya. Kamu apakan tuan saya itu? Bangkit rohnya, bangkit rohnya. Ya gak usah lama-lama. Apa yang kamu perbuat sekarang juga mulai detik ini, saya mohon dengan izin guru saya, langsung ditimpahkan ke jasadmu. Tidak ada yang menjadi pelapis pelindungmu pun tidak akan mampu. Karena itu semua perbuatanmu saya mohon dengan izin guru saya kembali lagi kepada dirimu, keluargamu, dan orang-orang yang selama ini meminta bantuan kamu dalam senjata dengan kekuatan dilipatkan 500 juta tahun kali lipat, berlipat-lipat dengan izin guru saya. Jantungmu, dadamu langsung hancurkan dengan jurus petas jantung dan kekuatan lipat. Sallallahu alaihi. Santet-santet yang kamu kirim kepada keluarga ini dan kepada siapapun melalui dengan izin
Kemana kodam-kodam saya yang membantu saya selama ini? Kembali ke kalian sendiri masing-masing. Kata jantung, tambah lagi powernya jutaan kali lipat. Dan meresap jantung dalam nyata secara nyata ke jasadmu, tembus, berlipat-lipat. Rasakan secara nyata. Tidak terkena diagnosa. Langsung menghancurkan seluruh bagianmu dari kepala hingga ujung kaki. Saya mohon senjata. Ampun. Saya aku kalah. Ampun. Tarik. Tancap dada. Salam. Selesaikan secara nyata. Lehermu putus secara nyata, tembus. Jantung pamungkas langsung menembus jantungmu, terisikan air itu dalam senjata salam. Dan sekarang rohmu menjadi budak iblis selamanya. Iblis dalam raga mediator ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikutnya nyata. Otomatis tergeletak meninggal dalam senjata. Panas. Rasakan. Assalamualaikum. Aku kembalikan seluruh utuhkan lagi. Panas. Semuanya tidak mudah daripada. Aduh, sakit. Dan bantu. Assalamualaikum. Dan efek apa dalam raga mediator ini? Assalamualaikum. Iblis yang terkuat langsung bangkit, rohnya digerogoti di dalam. Itu gantimu itu. Kurang kalau gaji saya ini saja. Orang-orang yang selama ini kamu bantu, perintah dari guru saya sama dari guru saya ini masuk. Ambil itu, kamu yang lain. Semua orang yang pernah saya bantu, sukma yang saya tahu dalam tubuhnya, semuanya kesini. Saya makan semuanya. Roh utamanya menjadi jatah saya. Semoga sama dengan izin guru saya disembuhkan secara nyata. Sallallahu alaihi Muhammad. 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 Udah, tidak ada efek apapun dari mereka mediator ini, efeknya ke jasad orang-orangnya secara nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon dengan izin guru saya datang langsung dua rantai. Terantai, otomatis terantai. Sallallahu alaihi Muhammad.
Salam ala Muhammad. Terantai semua kotoran, racun, efek dan semua unsur yang buruk dari dalam tubuh mediator ini juga terantai total. Semakin terantai, keluarkan dari mediator dan dilempar ditempatkan di tempatnya. Tutup. Salam. Keluar, mau semua efeknya hilang. Sehat Pak? Sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa, seperti itulah adanya di kesempatan konten kali ini. Ya, sebagai pribadi manusia, harapan kami semoga saja dimudahkan untuk sembuhnya kalau memang sembuh, dan semoga saja Allah menghendaki yang terbaiknya, dan juga semoga saja dari kejadian ini pun bisa diambil hikmah. Semoga saja hikmah tersebut akan membawa pribadinya lebih baik, dan bagi kita semuanya pun semoga saja lebih memudahkan untuk kita sadar kembali ke jalan yang sesuai di keadaan sekarang ini. Dan juga sebagai pribadi manusia, kami pun pasti memiliki banyak sekali kekurangan, kesalahan. Dari kesempatan konten kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, semuanya bukan dari kami datangnya, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten kali ini membawa sebuah hal positif. Amin. Dan terlebih membawa manfaat secara nyata bagi pemirsa yang sering menggunakan air zam-zam Asma'ul Husna ini. Semoga saja mendapatkan kesembuhan dan tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya, dan memudahkan untuk beribadah taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.